Li Guangxiao benar-benar merasa tertekan saat ini. Kekuatan wilayah besar Laut Timur kini meningkat secara stabil. Xuanwu sudah berada pada tingkat mutan setara uskup putih. Namun sekarang, ia tetap merasa bahwa nilai kekuatan tempur mereka masih jauh dari cukup. Di kedalaman laut, bahaya mengintai di mana-mana. Wilayah besar Laut Timur yang kecil ini bagaikan sebuah perahu daun. Satu gelombang saja sudah cukup untuk membalikkan semuanya. Kita sekarang hanya bisa menstabilkan situasi. Tetapi untuk masa depan, hatiku juga dipenuhi kebingungan. Seorang figur pemimpin tidak boleh dengan mudah memperlihatkan kelemahannya kepada orang lain. Kecuali jika ia memang membutuhkan bantuan dari seseorang yang lebih mampu. Li Guangxiao sedang menjual kesedihan kepada Zhang Yi. Hubungan kedua wilayah besar cukup baik, dan Zhang Yi juga memiliki banyak keterlibatan dengan wilayah besar Laut Timur. Selama Zhang Yi bersedia turun tangan membantu, krisis wilayah besar Laut Timur dapat sangat berkurang. Sudah cukup stabil. Sudut bibir Zhang Yi sedikit terangkat, tanpa menanggapi langsung isyarat Li Guangxiao. Nanti di rapat, jelaskan dulu situasi wilayah laut kepada semua orang. Setelah itu, baru kita bahas cara menyelesaikan masalahnya. Setelah itu, Zhang Yi kembali menanyakan kondisi wilayah besar timur laut, Marsekal Ji, dan saudara Luya. Hadir Kak, antar muka dari timur laut dipenuhi cahaya putih dengan butiran salju. Ji Changhai mengenakan mantel militer tebal, alisnya berkerut seperti dipelintir. Wilayah timur laut ini benar-benar bikin pusing. Garis salju di 3 titik perbatasan tiba-tiba menekan ke selatan, seperti ada yang sengaja mempermainkan kita. Kami sudah mengatur formasi bertahap, untuk sementara belum terjadi kontak senjata. Zhang Yi merasa cukup puas. Selama belum terjadi pertempuran, itu sudah baik. Ia juga tidak berharap setiap wilayah besar mampu, seperti dirinya, berhadapan langsung dengan peradaban kuno. Setelah serangkaian pemanggilan, para petinggi dari 6 wilayah besar semuanya berkumpul. Dalam waktu 10 menit, seluruhnya telah hadir. Bahkan pasukan pelindung negara yang menjaga perbatasan utara pun muncul dalam rapat kali ini. Komandan pasukan pelindung negara, Chen Xuanba, mengenakan seragam tempur militer hitam. Tepian topinya yang lebar menutupi setengah wajahnya, hanya memperlihatkan dagu yang tegas bak pahatan pisau. Dari tubuhnya terpancar tekanan rendah yang menyesakkan. Zhang Yi menyapu pandangan ke seluruh hadirin. Meski semuanya hanyalah proyeksi 3 dimensi, wajah setiap orang jelas bertuliskan 2 kata. Berat. Kita semua sudah saling kenal, jadi omong kosong tidak perlu saya sampaikan. Situasi di luar sana adalah kebangkitan dan kemunculan ras-ras peradaban kuno. Mereka pasti akan memperebutkan wilayah dengan kita. Manusia generasi ke-6. Saya rasa perang hampir tak terelakkan. Setidaknya, kita harus siap berperang kapan saja. Sekarang, masing-masing wilayah besar, silakan laporkan kondisi kalian. Biar saya yang pertama. Orang yang berbicara adalah Chen Xuanba, yang biasanya pendiam. Namun hari ini ia justru membuka pembicaraan, menandakan bahwa situasi di perbatasan utara tidaklah baik. Di saluran pasukan pelindung negara perbatasan utara, kilatan api muncul, seolah ada minyak yang sedang terbakar. Suara Chen Xuanba rendah dan serak. Di sisi Fremons, ada sesuatu yang muncul. Dalam semalam, seluruh perbatasan kedua negara tertutup badai salju. Kami mengamati bahwa di dalam wilayah Fremons, area yang sangat luas telah membeku sepenuhnya. Meski belum bisa dipastikan itu apa, setelah saya berkomunikasi dengan pihak Fremons, informasi yang kami peroleh adalah bahwa menghadapi kekuatan itu, Fremons mengalami kekalahan demi kekalahan dan sama sekali tidak mampu melawan. Ruang rapat terdiam cukup lama. Kekuatan Fremons memang jauh di bawah Huaxu yang dipimpin Zhang Yi, tetapi tetap tergolong negara dengan kekuatan kelas 2 dunia. Namun kini ditekan sedemikian rupa, cukup untuk membayangkan betapa kuatnya keberadaan aneh yang muncul di perbatasan utara. Kerja kerasmu dihargai. Perhatikan dengan saksama pergerakan di garis perbatasan, kata Zhang Yi, lalu menambahkan, jangan memaksakan diri. Jika bisa menghindar, menghindarlah. Menurutku, saat ini tanah wilayah tidak terlalu berharga. Manusialah yang paling berharga. Chen Xuanba mengangguk,
menurunkan pinggiran topinya, lalu berkata, "Hal itu tentu saya pahami." Xiaoli, wilayah besar barat laut juga dekat dengan Fremons. Bagaimana keadaan kalian di sana? Zhang Yi menoleh ke arah Xiaoli dan bertanya dengan nada datar. Latar wilayah besar barat laut adalah padang pasir kuning dan menara turbin angin. Bahkan jendela kaca besar ruang rapat pun tampak kusam kekuningan, seolah tak pernah benar-benar bisa dibersihkan. Xiaoli tertawa kecil, suaranya terdengar kering. Ada orang berjalan di dalam pasir. Jejak kakinya lebih dalam dari unta. Anak buahku bilang, akhirnya bisa menghadapi lawan yang berbeda. Tapi kalau kau bilang bersabar, aku akan bersabar. Bukan berarti aku menyuruhmu jadi pengecut. Zhang Yi tersenyum sambil menggeleng. Aku hanya ingin setiap pertempuran punya makna. Wilayah besar barat laut juga tidak sanggup terus diguncang. Wajah Xiaoli berubah sedikit, tampak tak berdaya. Di antara 6 wilayah besar barat laut mengalami paling banyak gejolak. Kepergian Li Changong membuat kekuatannya saat ini tidak lagi cukup untuk menopang daya tempur puncak sebuah wilayah besar. Keadaannya memang sulit. Jue Guo, Luo Zuo. Bagaimana kondisi wilayah besar barat daya? Kalian berbatasan dengan Bharata. Selain kebangkitan ras kuno, kalian juga harus waspada. Apakah tetangga sebelah punya niat lain? Dari saluran barat daya terdengar gema lembab, seolah hujan masih turun di kejauhan. Di pegunungan bersalju sangat sunyi, tapi kesunyian yang tidak normal. Setelah negeri iblis dimusnahkan, kami memang sempat bertemu beberapa ras asing, tetapi semuanya telah dieliminasi. Sekarang, satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah menenangkan hati rakyat. Zhang Yi mengangguk. Tidak ada masalah berarti. Adalah kabar baik. Situasi masing-masing wilayah besar pada dasarnya sudah dipahami. Untungnya, belum terjadi perang. Zhang Yi menatap sekeliling. Nada bicaranya menjadi lebih serius sekaligus lebih lembut. Saudara-saudara sekalian, panggilan hari ini bukan untuk menyampaikan kata-kata besar. Saya ingin menjelaskan dengan jelas posisi kita. Dunia benar-benar telah berubah. Bukan perubahan sederhana seperti judul berita, melainkan perubahan yang mengharuskan peta dan penggaris digambar ulang. Banyak ras kuno telah muncul. Sebagian lebih kuat dari kita, sebagian tidak. Tetapi mereka punya satu kesamaan. Mereka mengira permukaan bumi adalah kampung halaman mereka. Senyum tipis terukir di wajahnya, memberi waktu bagi semua orang untuk mencerna kalimat itu. Bintang bumi adalah tanah air seluruh umat manusia sepanjang zaman. Hanya saja, pergantian pemain di panggung sejarah terus terjadi. Lalu bagaimana dengan kita? Populasi Huasu jika digabungkan kurang dari 100 juta jiwa. Meski bintang bumi terbentang dan wilayah tampak lebih luas, yang benar-benar bisa kita jaga, tetap hanya sebidang kecil di bawah kaki kita. Jika kita menusukkan pisau ke segala arah, kita akan terseret mati oleh diri kita sendiri. Jadi hal pertama, kita tarik kembali pisau itu. Pintu negara ditutup terlebih dahulu, bukan menutup diri dari dunia, melainkan memegang kendali keputusan di tangan kita sendiri. Segala bentuk permintaan bantuan lintas negara, pengiriman pasukan, dan aksi gabungan, semuanya ditangguhkan sementara. Bukan karena tidak setia kawan, tetapi karena kita tidak akan mempertaruhkan kupon pangan seluruh keluarga demi masa depan orang lain. Hal kedua, bertahan mati-matian. Pertahankan 3 hal, manusia, pangan, dan energi. Manusia berarti membiarkan yang lemah berlindung terlebih dahulu di pelabuhan aman yang bisa kita jamin, seperti dunia bawah tanah Kekaisaran Wuluan. Bangsa naga juga telah memberikan janji, pada saat genting mereka akan mendukung. Pangan tak perlu banyak dibahas. 2 tahun terakhir, semua orang bisa makan kenyang, tetapi begitu kekacauan benar-benar meledak, kelaparan akan datang lagi. Karena itu, kalian bisa mempertimbangkan untuk masuk ke status masa perang dengan sistem distribusi barang secara fisik. Hal ini tidak terlalu dipertimbangkan oleh kota Tianhai, karena mereka memiliki kendali atas populasi. Seluruh kota Tianhai berjumlah sekitar 100.000 jiwa, sumber daya melimpah, dan di bawah pengelolaan Li Jian, persediaan pangan Departemen Pertanian terus bertambah. Hal ketiga, berunding. Jika bisa dibicarakan, maka sebisa mungkin dibicarakan. Wilayah daratan
Tidak harus kita ambil semuanya. Kita bisa menyerahkan daerah tandus, zona penyangga, bahkan tepi luar beberapa provinsi. Mendorong garis perang mundur 100 km. Bagi kita sama dengan menyelamatkan satu kota penuh manusia. Jangan merasa malu. Kita pertahankan dulu rakyatnya. Barulah ke depannya kita punya kesempatan untuk bertahan dan berkembang. Ia menekan telapak tangannya ke atas meja. Suaranya ditekan agar tetap stabil. Bangsa naga tidak akan mengambil alih papan catur ini. Aku percaya pada perlindungan garis bawah yang diberikan naga hitam, tetapi aku tidak akan berharap mereka menjaga setiap gerbang untuk kita. Orang yang menjaga gerbang itu adalah kita sendiri. Di dalam layar, sekeliling orang tidak ada yang menyela. Setiap orang sedang mencatat, menggambar, dan mencocokkan dengan peta geografis mereka masing-masing. Sekarang, tiap wilayah kirimkan tabel ciri-ciri musuh yang sudah terlihat melalui jalur terenkripsi. Sertakan juga rekaman gambar yang bisa diambil. Ingat 3 kata ini. Dapat diverifikasi. Jangan memitoskan, jangan melebih-lebihkan, jangan menghancurkan moral hanya karena rumor. Zhang Yi sekarang sudah sangat terbiasa mengikuti rapat seperti ini. Cara bicaranya runtut dan jelas, tidak lagi bergantung pada Yang Xinxin untuk menyusun naskah pidatonya. Yang paling utama, ia tidak lagi memiliki beban psikologis apapun. Dengan kekuatan sebagai sandaran, ia bisa mengatakan apapun yang ingin ia katakan. Orang-orang lain juga tidak memotong pembicaraannya. Semuanya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Houtu, kamu dan Di Zhangwang bertanggung jawab membuat peta tumpang tindih antara geografi, jalur bawah tanah, dan titik sumber daya. Li Guangxiao, siapkan peta laut. Chen Xuanba, rapikan data anomali iklim di perbatasan. Xiao Lie, Jue Guo, Luo Zuo, ulangi lagi alur titik evakuasi kalian. Anggap saja hari ini sebagai latihan. Zhu Zeng, berikan aku satu versi awal rencana penenangan rakyat. Jangan versi teriak slogan. Aku mau yang benar-benar bisa diterapkan sampai tingkat kantor kelurahan. Ia menatap setiap proyeksi satu persatu, lalu berhenti pada Houtu. Nada suaranya dilunakkan sedikit. Kita semua sudah lelah. Tapi aku tetap harus mengulang kalimat lama. Hari ini, jangan ada siapapun yang berlagak pahlawan. Yang kita butuhkan bukan 1 atau 2 kemenangan indah, melainkan membawa negara ini tetap utuh hingga tahun depan, 2 tahun lagi, bahkan 10 tahun ke depan. Houtu mengangguk. Mengerti. Diterima. Orang-orang di sekelilingnya merespon satu persatu. Tidak ada yang mengajukan keberatan. Zhang Yi menyilangkan kedua tangannya dan tersenyum tipis. Baik, kira-kira itu saja yang ingin aku sampaikan. Sekarang, silakan kalian juga menyampaikan pendapat masing-masing. Zhang Yi membuka kedua telapak tangannya, memberi isyarat agar semua orang berbicara. Urutan berbicara, secara diam-diam, disepakati mengikuti kekuatan masing-masing wilayah besar. Setelah Zhang Yi selesai berbicara, tentu saja giliran wilayah besar Shengjing. Maka Meng Yuanjun berdeham ringan, lalu membuka mulut. Suaranya rendah dan mantap. Rekan-rekan sekalian, perubahan telah tiba. Kita tidak menunggu angin berhenti. Kita bentangkan payung lebih dulu. Target rapat ada 3 hal. Koordinat, batas wilayah, dan garis bawah. Laporkan situasi dulu, baru tentukan rencana. Maka, biarlah Shengjing memulai. Ia mengangkat naskah pidatonya, melirik sekilas, lalu menambahkan. Di lingkar luar Shengjing muncul beberapa gelombang pergerakan spesies tak dikenal. Bentuknya tersebar, ada individu mirip manusia, juga ada mutan. Tingkat energinya tidak rendah, tetapi belum melakukan serangan aktif. Kami sudah menutup seluruh jalur keluar masuk. Kota Shengjing mengaktifkan perisai pertahanan dan tidak akan melakukan kontak apapun dengan dunia luar. Selain itu, kami memprioritaskan pengumpulan populasi. Masalah pangan dan energi untuk sementara tidak menjadi kendala. Kami mampu swasembada selama 3 tahun. Tidak ada masalah. Shang Dawen mengetukkan jarinya di udara, dan struktur klaster kota Shengjing diproyeksikan di angkasa. Kami menghubungkan ruang bawah tanah kota lama menjadi rantai pendingin terintegrasi. Anak-anak, lansia, dan yang lemah telah dipindahkan. Permukaan air tanah stabil. Gudang pangan diubah menjadi distribusi ruang kecil,
agar tidak bisa dilenyapkan dalam satu serangan. Selain itu, pencadangan pengetahuan telah menyelesaikan putaran pertama. Dalam waktu 1 hari saja, mereka sudah menyelesaikan persiapan perang. Pantas saja disebut sebagai wilayah terkuat di negara Huaxu, di luar Tianhai. Semua orang pun mengangguk, menyatakan pengakuan terhadap wilayah besar Shengjing. Setelah itu, giliran Ji Changhai dari wilayah besar timur laut. Hayo semua kita. Wilayah timur laut kami, di perbatasan terjadi 3 kali upaya pengintaian garis uji. Lu Ya memimpin tim secara langsung untuk membalas, tetapi pihak lawan juga jelas hanya berniat menguji. Mereka tidak sampai menyerang kami. Kami membagi tulang punggung latihan musim dingin ke berbagai titik untuk penjagaan. Desa dan kota kecil di luar kota ditarik kembali ke klaster kota. Jalur udara ditambah 1 koridor tipis di atas garis salju untuk menjamin evakuasi darurat. Han Shanzuo menurunkan kecepatan bicaranya. Kami tidak menyerang lebih dulu, tetapi juga tidak mundur. Batas wilayah ditarik berdasarkan punggungan gunung, patahan, dan danau es sebagai 3 garis. Setiap tindakan yang melanggar aturan, misalnya membekukan satu lembah gunung secara menyeluruh, akan dianggap sebagai pra-invasi. Tandai dulu, lalu laporkan. Saat pasukan pelindung negara berbicara, Chen Xuanba berkata dengan suara berat, "Pasukan pelindung negara bertemu ras es dan salju di perbatasan Fremont. Ini bukan gelombang dingin biasa, melainkan wilayah dingin bersifat aturan. Pos pengintaian kami membeku di atas peta. Ini bukan kiasan, ini kejadian nyata. Kami mundur, membangun garis api, dan meninggalkan jarum panas. Jika pihak lawan terus mendorong maju, kami memiliki satu set rencana, menaikkan suhu, menaikkan temperatur permukaan tanah, hingga melewati ambang bisa bergerak, lalu mengevakuasi personel." Di pihak wilayah besar barat laut, pernyataan Xiaoli relatif singkat. Di bawah sabuk pasir barat laut, ada makhluk raksasa yang berbalik tubuh. Pola gempa berbeda dari binatang buas, lebih seperti mesin yang berguling di kedalaman 500 meter. Aku memaku pasukan perbatasan di garis kedua, tidak maju gegabah. Logistik sudah diganti menjadi balok kering berkalori tinggi. Air dipompa dari mata air asin bawah tanah. Wilayah besar barat daya tidak mengalami pergerakan aneh, sehingga 2 bersaudara itu tidak banyak berbicara. Zhang Yi teringat pada konflik antara Gao Changkong dan Di Shitian, lalu berpesan kepada mereka, "Tolong awasi Poluo Duo dengan ketat. Gao Changkong telah berkhianat." Begitu mendengar kalimat itu, mata Zhu Zeng langsung membelalak. Berkhianat lagi? Lalu sekarang, kemana Gao Changkong pergi? Zhang Yi meliriknya sekilas dengan makna mendalam, tetapi tidak memberitahu arah pergerakan Gao Changkong selanjutnya, karena ia sendiri juga tidak tahu. Di Shitian sekarang juga sangat aneh. Saat berada di bulan, ia mengalami beberapa pemandangan luar biasa. Kemampuan orang ini sangat khusus. Dia bisa memprediksi masa depan, jadi merupakan sosok yang patut diperhatikan. 2 bersaudara sang penguasa makam mengangguk, menyatakan pasti akan melaksanakannya. Setelah itu, giliran wilayah besar Jiangnan. Zhu Zeng berdeham, sementara menekan kegelisahan di hatinya terhadap Gao Changkong. Wilayah pesisir dan pedalaman Jiangnan sama-sama memiliki laporan penampakan. Kami menjalankan sesuai peraturan latihan kalian. Selama bisa tidak bersentuhan, kami tidak akan bersentuhan. Pelabuhan besar ditutup, kapal nelayan masuk. Kota badai salju mengevakuasi 37.000 orang ke dalam kota dalam 1 hari. Tekanan terpusat pada pangan dan tempat tinggal. Adapun wilayah laut, dengan adik Hundunku di sana, aku sangat tenang. Zhu Zeng tersenyum sambil menatap Zhang Yi. Wilayah besar Jiangnan dan kota Tianhai berasal dari satu garis yang sama. Tianhai saat ini bahkan sudah lebih dari cukup untuk berdiri sebagai satu wilayah besar tersendiri. Dengan kekuatan saudara baik seperti itu, hatinya terasa sangat mantap. Berikutnya, giliran wilayah besar Laut Timur. Li Guangxiao langsung menampilkan peta laut di hadapan semua orang. Di perairan dekat Laut Timur, ada sesuatu yang tidak kami kenali sedang berlayar. Kami tidak turun ke laut dalam. Seluruh armada kembali ke pelabuhan. Wahana selam berpatroli di perairan dangkal. Xuanwu menjaga pelabuhan luar dengan 3 lapis zona penolakan.
peringatan ambang gelap radar laut dan udara diaktifkan. Setiap pendekatan yang dicurigai sebagai ras asing, tidak peduli besar atau kecil, tandai terlebih dahulu. Setelah mendengarnya, Zhang Yi mengangguk. Nada suaranya lembut, tetapi setiap kata seolah dipaku dengan kuat. Baik, laporan situasi tiap wilayah sudah diterima. Selanjutnya, pengaturan rinci kita serahkan pada Xin. Dalam hal menyusun rencana aksi konkret, Zhang Yi memang masih belum terlalu mahir, sehingga ia langsung memberi isyarat kepada yang Xin di sampingnya. Zhang Yi mundur ke samping dan sudut pandang utama diberikan kepada yang Xin. Semua orang menjadi semakin fokus karena semua orang tahu bahwa kekuatan tempur tertinggi negara Huaxu adalah kekacauan. Zhang Yi, sedangkan ahli strategi nomor 1 negara Huaxu adalah wanita di hadapan mereka ini, yang Xin dengan Sandi, Si Wangmu. Ini adalah hasil dari masa lalu, dari pertempuran demi pertempuran, di mana yang Xin menaklukkan seluruh jajaran atas negara Huaxu dengan kekuatan dan kemampuan eksekusinya sendiri. Tatapan mata yang Xin yang dingin menyapu setiap orang di ruangan itu, lalu ia berbicara dengan tenang. Aku akan menyampaikan garis besar pemikirannya. Rincian teknisnya akan kita bahas satu persatu setelah ini. Pada tingkat pedoman umum, seluruh Huaxu harus terlebih dahulu mematuhi satu set. Perintah 3 kata, tutup pintu, tarik garis, hindari pertempuran. Ini bukan takut bertempur, melainkan menghindari pertempuran yang tidak perlu. Kita harus mengerahkan tenaga di tempat yang bisa ditukar dengan hasil. Ia mengangkat tangan dan memunculkan sebuah tabel lini masa. Kita bergerak dalam 3 tahap. Tahap pertama, 72 jam, disebut menstabilkan medan. Tugasnya adalah penutupan total, penarikan kembali populasi, dan merangkai klaster kota. Semua pelabuhan keluar masuk eksternal masuk ke dalam pemeriksaan masa perang. Tidak ada pelepasan tanpa alasan penting. Transportasi internal diubah menjadi koneksi langsung kota ke kota untuk mengurangi tingkat paparan di luar. Tahap kedua, 14 hari, disebut menenun jaring. Jalur udara, terowongan bawah tanah, dan gerbang ruang darurat antar klaster kota ditenun menjadi untayan mutiara, memastikan bahwa jika satu kota mendapat tekanan, setidaknya 3 kota di sekitarnya dapat memberikan bantuan. Tahap ketiga, 90 hari, disebut berlapis. Pemindahan bertahap seperti menarik benang. Pertama memindahkan tenaga teknis di pos kunci, industri penting, serta anak-anak, lansia, dan orang sakit menuju dunia bawah tanah kerajaan Wuluan secara bertahap. Ini bukan pengungsian, melainkan menyimpan bara api ke dalam wadah, menunggu angin berhenti baru membuka penutupnya. Ia berbicara tanpa tergesa-gesa, seperti sedang memasang genteng di bawah atap. Terutama ketika ia menyebutkan pemindahan sebagian bara api ke dunia bawah tanah Kekaisaran Wuluan, mata para petinggi dari berbagai wilayah besar langsung berbinar. Mereka semua sangat berharap dapat mengirimkan keluarga mereka ke daerah yang aman. Dan tidak diragukan lagi, ruang bawah tanah Kekaisaran Wuluan yang memiliki sistem kota matang serta pasokan bahan hidup dan energi adalah tempat perlindungan terbaik saat ini. Untuk pembagian tugas yang lebih spesifik, wilayah besar Shengjing, Houtu, dan Meng Yuanjun, kalian memimpin kompresi dan elastisitas model klaster kota. Anggap setiap kota sebagai roda gigi, buang redundansi, perketat penguncian. Rantai bawah tanah kota tua Shengjing adalah contoh yang sangat baik. Kirimkan alurnya ke semua wilayah sebagai referensi. Guan Longyue mengangguk. Tidak ada masalah. Wilayah besar Jiangnan. Yang Xin memandang Zhuzheng, dan Zhuzheng segera menegakkan punggungnya. Kamu mulai sebagai proyek percontohan migrasi. Malam ini berikan padaku versi pertama, daftar 50.000 orang. 4 kategori label, pemeliharaan kota, industri, penelitian ilmiah, anak-anak dan orang sakit. Berangkat lebih dulu, mendarat lebih dulu. Perhatikan, daftar ini bukan orang titipan, melainkan orang-orang yang bisa melindungi kota dan mereka yang paling perlu dilindungi. Mereka yang dipindahkan bukan pergi berlibur, melainkan menancapkan fondasi, membantu kita memadatkan dasar rumah kedua terlebih dahulu. Dalam hal pemindahan personel, tentu saja wilayah besar Jiangnan menjadi prioritas. Hal ini wajar
dan tidak ada seorang pun yang bisa menyanggahnya. Namun, Yang Xinxin tetap secara khusus memperingatkan Zhu Zheng. Memindahkan sebagian kecil kerabat boleh saja, tetapi jangan melupakan tugas utama dari evakuasi. Zhu Zheng segera berkata, "Mengerti, aku akan mengawasi sendiri. Akan kukirim sebelum pukul 12 malam ini." Wilayah besar Laut Timur. Yang Xinxin beralih ke peta laut. Armada terus kembali ke pelabuhan. Wilayah laut tidak untuk eksplorasi, tidak untuk menjadi pahlawan. Setiap target yang tidak dikenal, kumpulkan data dulu, lalu definisikan, dan baru setelah itu dibahas apakah perlu bertempur. Xuanwu dan Zuke, benteng udara laut kalian harus bertahan dengan stabil. Sekalipun ras asing berniat menyerbu, mereka tidak mungkin mengerahkan seluruh kekuatan sekaligus. Kalian menahan sementara waktu dan mempertahankan hingga bala bantuan tiba bukanlah masalah. Xuanwu berkata dengan suara berat. Mengerti. Zuke juga mengangguk. Diterima. Untuk pasukan pelindung negara. Yang Xinxin memandang Chen Xuanba. Wilayah dingin di perbatasan itu jangan disentuh. Apapun bentuk permintaan bantuan dari pihak Fremont, jangan bertindak sendiri untuk maju. Jika perlu, mengorbankan sebagian garis perbatasan juga diperbolehkan. Lagi pula sekarang wilayah negara Huaxu hampir mencapai lebih dari 100 juta kilometer persegi. Kita tidak perlu menyebar ke segala penjuru. Chen Xuanba mengangguk. Mengerti, Xuanba. Wilayah besar barat laut. Ia menunjuk ke arah Shaoli. Tidak boleh gegabah, tetapi awasi tanda-tanda gerakan, seperti ulah manusia. Misalnya seluruh punggung bukit pasir yang terbalik secara teratur. Itu berarti ada tim konstruksi yang lewat di bawah tanah. Jika menemukan hal semacam itu, tandai dulu lalu evaluasi. Jangan langsung meledakkan ke bawah. Kita tidak mempertaruhkan nyawa di lapisan geologi yang tidak dikenal. Shaoli juga mengangguk tanpa menyampaikan keberatan apapun. Wilayah besar barat daya. Yang Xinxin mengangguk kepada Jue Guo dan Luo Zuo. Sama seperti yang dikatakan kakak Zhang Yi, lakukan observasi dengan baik. Begitu ada pergerakan apapun, segera beritahu semua wilayah besar. Luo Zuo merapatkan kedua telapak tangan. Hamba mencatatnya. Yang Xinxin mengganti layar ke peta situasi keseluruhan negara Huaxu. Nada bicaranya tetap sama, tetapi tekanannya bertambah sedikit. Masih ada 2 garis batas, semuanya ulangi dan ingat baik-baik. Pertama, untuk sementara tidak memberikan bantuan keluar. Negara manapun yang datang meminta, bahkan sekutu lama sekalipun, tahan diri. Kalian semua sudah melihat kekacauan di luar, ras laut dalam, ras sayap langit, ras pohon dunia, ras langit, ras baja. Peradaban-peradaban ini mampu mengubah cuaca, mengubah bentang alam, mengubah ekologi. Setiap medan perang adalah lubang dalam. Sekarang kita stabilkan perahu terlebih dahulu. Jangan mengorbankan seluruh negara untuk mengisi lubang yang tidak kita kenal. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Kedua, ras naga telah memberikan janji. Pada saat-saat kritis, mereka akan turun tangan. Kita tidak perlu memikul semua masalah di satu bahu. Pertama-tama jaga negara Huaxu, atur rakyat dengan baik, lalu menunggu kesempatan untuk bergerak. Suasana rapat sedikit mengendur pada saat ini, tetapi segera kembali menegang. Semua orang tahu kelonggaran itu ada karena seseorang menanggung di belakang, bukan karena angin benar-benar berhenti. Setelah Yang Xinxin selesai berbicara, ia berkata dengan datar, "Apa yang ingin kusampaikan sudah kusampaikan. Selebihnya kalian bisa menambahkan." Begitu ia berhenti, segera ada yang mengajukan pertanyaan. Orang itu adalah Gu Chen, Li Changong, yang saat ini bermukim sementara di wilayah besar Laut Timur. Ia menatap Zhang Yi dan Yang Xinxin, cahaya tajam berkilat di kedua matanya. Penjelasan kalian berdua sangat baik, tetapi ada satu hal yang belum dijelaskan dengan jelas. Walaupun kita akan berusaha sekuat mungkin menghindari pertempuran, tetapi jika menghadapi situasi di mana kita terpaksa harus bertempur, apa yang harus dilakukan? Pada saat itu, apakah wilayah besar lain akan diselamatkan atau tidak? Untuk hal ini, kami berharap Tuan Kekacauan bisa memberikan jawaban pasti. Begitu kata-katanya keluar, perwakilan wilayah besar lainnya pun mengangguk setuju satu demi satu.
Hal yang paling mereka pedulikan sebenarnya memang hanya ini. Semua orang paham, saat ini kekuatan tempur tertinggi seluruh negara Huaxu adalah Zhang Yi, dan tim tempur terkuat adalah Legiun Tianhai di bawah komandonya. Hanya dengan 3 kapal perang super itu saja, pada dasarnya sudah cukup untuk menyapu seluruh 6 wilayah besar. Belum lagi ada 100.000 makhluk mekanis dan apalagi para manusia istimewa di bawah Zhang Yi yang juga berkembang dengan kecepatan luar biasa, dengan kekuatan yang mencengangkan. Semua orang yang hadir dalam rapat ini paling berharap mendapatkan satu janji dari Zhang Yi. Begitu perang besar pecah, ia akan memberikan dukungan kepada setiap wilayah. Dan hanya dia yang mampu, dalam waktu tersingkat, memberikan dukungan ke seluruh negara Huaxu. Suara Li Changong melunak, tuan kekacauan. Dalam situasi sesulit ini, satu-satunya orang yang mampu memikul negara Huaxu di pundaknya dan terus melangkah hanyalah Anda. Kami sungguh berharap Anda bisa memberikan kami satu janji, bahwa Anda tidak akan meninggalkan satu pun wilayah besar. Seluruh rapat terdiam sejenak. Di dalam saluran komunikasi, yang tersisa hanyalah tatapan mata setiap orang dan tarikan napas yang dangkal. Zhang Yi membuka suara dengan nada yang tenang. Aku akan mengatakan ini di awal. Selama kota Tianhai tidak menghadapi ancaman langsung, selama pihakku masih bisa mengerahkan personel dan armada, maka wilayah besar manapun yang membutuhkan bantuan, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk datang. Dan itu adalah bantuan yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah, bukan sekadar formalitas. Di layar, sekeliling orang mengangguk serempak, pujian pun mengalir. Denganmu di sini, hati jadi tenang. Huaxu bisa melewati krisis ini karena dirimu. Kata tulang punggung itu memang bukan julukan kosong. Wajah-wajah mereka dipenuhi senyum lega. Bisa berpegangan pada paha besar bernama Zhang Yi, membuat mereka merasa jauh lebih mantap. Jika dipikirkan dengan saksama, selama 5 tahun setelah kiamat, sejak Zhang Yi bangkit, dialah yang terus menopang Huaxu untuk melangkah maju. Houtu sulit meninggalkan wilayah asalnya. Para ahli puncak dari wilayah besar lain pun tidak mampu tampil. Kapan mereka tidak bergantung pada Zhang Yi? Zhang Yi tertawa pelan, menyipitkan mata. Kalau begitu, baik. Tapi mulai sekarang, kalian harus sepenuhnya mendengarkan perintahku. Udara di ruang rapat seolah membeku sejenak. Beberapa saluran langsung dimatikan suaranya. Pandangan saling berpapasan. Keraguan tertulis di setiap wajah. Zhang Yi tidak memaksa. Ia mengganti nada bicara menjadi lebih rasional. Aku tidak akan merebut posisi kalian, juga tidak akan mencampuri urusan kesejahteraan rakyat atau pajak. Yang aku inginkan adalah rantai komando terpadu di masa perang. Intelijen dikirim ke markas gabungan Tianhai. Urutan tempur dibongkar dan disusun ulang berdasarkan zona perang. Rencana darurat dijalankan dengan satu tombol. Kalian tetap bisa mempertahankan kewenangan administrasi sipil, ekonomi, dan pelatihan mandiri. Namun selama masuk ke status respons perang, jika aku bilang ke timur, jangan ada yang berlari ke barat. Jika bukan karena masih satu negara, dan pada saat-saat genting masih membutuhkan kontribusi mereka, Zhang Yi bahkan malas mengurusi mereka. Sebagian besar dari orang-orang ini sejatinya hanya menarik kakinya saja. Sekarang mereka masih ingin menikmati perlindungannya tanpa mengorbankan apapun. Itu benar-benar menggelikan. Setidaknya, mereka harus menyerahkan kesetiaan dan menjadi bawahan yang patuh. Zhang Yi bersandar di sofa, menegaskan ucapannya secara langsung. Jika ingin mendapatkan bantuanku, maka harus tunduk pada satu sistem perintah yang sama. Huaxu sudah terlalu lama terpecah menjadi 6 wilayah besar, masing-masing menghitung untung sendiri. Dalam situasi seperti sekarang, itu sangat berbahaya. Aku tidak memaksa. Ku berikan waktu bagi kalian untuk menjawab. Makna tersiratnya jelas. Jika tidak ingin berada di bawah komandonya, maka ia juga tidak punya kewajiban untuk memberikan bantuan. Bagaimanapun, keadaan sekarang sudah berbeda. Zhang Yi hampir tidak lagi membutuhkan apapun dari 6 wilayah besar. Justru ke-6 wilayah itulah yang berlomba-lomba mendekatinya. Tak ada lagi yang berbicara. Para petinggi dari 6 wilayah besar tampak sangat ragu, seolah sulit menerima kehilangan kekuasaan tertinggi mereka. Zhang Yi tidak ambil pusing, lalu berkata datar. Pokoknya begitu, rapat selesai.
Layar cahaya satu persatu padam. Lautan lampu kota dan warna malam kembali menguasai tepi kaca ruang rapat. Di ruang komando wilayah besar Shengjing, lampu menyala terang, menerangi wajah setiap orang. Meng Yuanjun, Hou Tu, Shang Daowen, serta beberapa perwira staf senior tampak dengan ekspresi yang berubah-ubah. Meng Yuanjun meletakkan topi militernya di sudut meja, lalu menoleh ke Hou Tu dan Shang Daowen. Tentang ucapan kaos tadi, apa pendapat kalian? Tanpa berpikir panjang, Hou Tu menjawab, "Aku setuju dengan usulannya. Perintah terpadu di masa perang akan menghemat waktu saling menguji. Lingkar pertahanan kota dan rantai bawah tanah kita bisa dijadikan contoh bagi markas gabungan. Namun batasnya harus ditulis jelas. Dia mengerahkan pasukan, kita bekerja sama. Dia mengatur logistik, kita melakukan verifikasi. Tapi kalau dia mengatur hati rakyat, itu tidak bisa. Wilayah besar Shengjing tetap berada di bawah kendali kita." Hou Tu sudah tidak lagi memiliki sedikit pun rasa iri terhadap Zhang Yi. Sejak mengetahui bahwa Zhang Yi telah naik ke tingkat kesatria, ia paham bahwa di antara mereka terbentang jurang yang tak mungkin diseberangi. Daripada diam-diam bersaing, lebih baik menikmati perlindungan yang ia bawa. Seorang staf segera menarik setumpuk dokumen, mengetukkan buku jarinya ke sampul, lalu berkata dengan nada serius, "Saya juga merasa syaratnya bisa diterima, tetapi harus ada dasar hukum dan kredibilitas publik. Surat penunjukan masa perang harus mencantumkan. Pertama, dalam kondisi apa ia diaktifkan. Kedua, dalam kondisi apa ia dicabut. Ketiga, siapa yang mengawasi. Tambahkan pula klausul pembatasan kerugian. Jika markas gabungan salah menilai hingga menimbulkan kerugian besar, harus ada prosedur evaluasi independen dan pertanggungjawaban." Hou Tu dan Shang Daowen memandang lelaki tua itu dengan tatapan seolah melihat orang bodoh. Meski lawan bicara memiliki jabatan dan kekuasaan tinggi, itu tidak berarti ia cerdas. "Kalian, kenapa menatapku seperti itu? Apa yang kukatakan salah?" tanya lelaki tua itu dengan kesal. "Mau dengar lagi apa yang barusan kau katakan?" Hou Tu mencibir langsung. Membicarakan kontrak dengan seorang kesatria tingkat tinggi yang sendirian saja cukup untuk menopang sebuah negara. Kontrak dibuat untuk membatasi orang lain, tapi kita tidak memiliki kemampuan apapun untuk membatasi kaos. Jadi, benda itu, meskipun ditandatangani, hanyalah selembar kertas tak berguna. Wajah lelaki tua itu dipenuhi rasa canggung, tetapi ia tak mampu membantah. Akhirnya, setelah melalui pembahasan, diputuskan untuk menyetujui permintaan Zhang Yi. Mulai sekarang, dalam urusan besar, mereka akan mengikuti komando Zhang Yi. Di wilayah besar timur laut, di pos komando di bawah garis salju, api tungku berloncatan. Ji Changhai membungkus tubuhnya dengan mantel militer. "Di pihakku tidak ada keberatan. Kalau benar-benar perang, 1 terompet dan 1 garis komando lebih berguna daripada 10 grup perintah. Hanya 1 syarat, hak penempatan warga perbatasan ada padaku. Aku tahu ternak siapa berada di mana, dan sungai mana yang bisa dilewati." Han Shanzuo mengangguk. "Dan satu hal lagi, intelijen dari markas gabungan harus dibuka untuk kami. Jangan biarkan pasukan bawah bertindak dalam gelap." "Baik." Ji Changhai menyuruh petugas administrasi mencatat perintahnya. "Kita sampaikan pada kaos bahwa wilayah besar timur laut tidak keberatan dan mendukung penuh dia sebagai pemegang keputusan. Tapi sertakan 2 syarat pelaksanaan." Di pasukan penjaga negara perbatasan utara, lampu patroli malam menarik bayangan panjang di atas permukaan es. Chen Xuanba berdiri di tengah angin, topinya ditarik rendah. Prajurit membutuhkan satu-satunya perintah. Hal itu aku pahami lebih dari siapapun, tapi aku ingin aturan pertempuran yang jelas. Apa yang disebut melampaui garis? Apa yang disebut salah sasaran? Apa yang disebut tidak boleh dikejar? Kalau ditulis sembarangan dan anak buah di bawah celaka, siapa yang akan menjelaskannya kepada ibu mereka? Karena sekarang kau, Kaos, punya kekuatan untuk menjaga Huaxu, selama tidak melanggar prinsip dasar, lalu kenapa aku tidak mengikuti perintahmu? Di wilayah besar barat laut, angin pasir menghantam bingkai jendela. Xiaoli berdiri di depan peta, terdiam lama.
Apa yang paling kutakuti kalian tahu? Aku takut barat laut menjadi ekor logistik bagi orang lain. Ia menoleh ke beberapa perwira. Tapi hari ini bukan waktunya bicara soal harga diri. Li Changgong sudah pergi dan kita tidak bisa selamanya menahan napas dengan menggertakkan gigi. Dewa Perang Bumi, Qi Yukun, berkata lirih. Bersatu dulu melewati musim dingin. Soal cita-cita nanti dibicarakan saat musim semi. Xiaoli mengangguk, tersenyum pahit. Baik, laporkan persetujuan. Tambahan, sebagian kewenangan penanganan khusus barat laut tetap dipertahankan. Jangan sampai nanti hanya karena satu kalimat maju ke depan, kita disuruh mengisi lubang. Di wilayah besar barat daya, arus dingin dengan salju sebesar bulu angsa mengalir di luar jendela. Jue Guo menyalakan lampu di atas meja. Menyerahkan kekuasaan tanpa menyerahkan hati manusia. Yang diserahkan adalah gagang pedang. Hati manusia hanya bisa diraih dengan menyelamatkan mereka. Luo Zhuo merapatkan kedua telapak tangan. Sebab dan akibat memang demikian. Jika dengan meminjam kekuatannya, kita bisa melindungi rakyat, maka kekuasaan hanyalah sehelai benang tipis. Jue Guo berkata, kalau begitu, kita dukung keputusan Tuan Zhang Yi. Siapkan barang bawaan para murid. Jika kekacauan benar-benar pecah, kirim dulu yang tua dan yang lemah. Wilayah Jiangnan, warna malam dipantulkan oleh lampu-lampu pelabuhan hingga menjadi lautan emas. Zhuzheng berdiri di tepi jendela, jari-jarinya mencengkeram ambang jendela. Lan Xincheng berdiri di belakangnya, menunggu ia membuka suara. Juyu bersandar di sofa, tenang bagaikan sebuah boneka kain yang cantik. Diserahkan atau tidak diserahkan? Suara Zhuzheng terdengar rendah. Lan Xincheng membuka mulut, tetapi tidak mengatakan apapun. Diserahkan atau tidak? Apakah ada bedanya? Zhuzheng tiba-tiba tersadar. Sepertinya, di wilayah Jiangnan ini, hanya di kota badai salju, aku masih bisa bicara dua patah kata. Itu pun kalau dia berkenan memberi muka. Wilayah Donghai. Angin laut berembus membawa aroma garam, menyusuri lorong komando. Li Guangxiao, Xuanwu, Zuke, dan Li Changgong berdiri mengelilingi peta laut. Xuanwu berkata dengan suara berat, aku mendukung usulan kaos. Garis pantai terlalu panjang, tekanan di pihak kita sangat besar. Penyatuan komando bisa memangkas setengah hari perdebatan. Hanya saja, Angkatan Laut kita tidak ingin terus menjadi sasaran tembak. Zuke menunjuk peta laut. Tanpa bantuan kaos, sekarang kita bahkan sulit berlayar ke laut, apalagi bicara soal hak komando. Li Guangxiao mengetuk paku peta. Biar aku yang mengajukan ini. Donghai setuju, tetapi harus ditambahkan satu klausul pembebasan darurat. Ia mengangkat kepala menatap permukaan laut di kejauhan. Laut itu asing. Saat berhadapan dengan sesuatu yang asing, jangan memaksakan diri. Menyerahkan nyawa pada eksistensi yang lebih kuat mungkin merupakan pilihan paling stabil saat ini. Larut malam. Angin di kota Tianhai membuat bendera di atap gedung berkibar keras. Di ruang tamu hanya tersisa Zhang Yi, Yang Xingxin, dan Lu Keran. Lu Keran memeluk lengannya, melepas sepatu. Sepasang kaki kecilnya yang putih bersih bertumpu di atas meja teh, menghadap lurus ke arah Zhang Yi. Kak Zhang Yi, kamu sudah mengatakannya dengan terus terang dari awal. Besok pagi pasti ada yang menghubungimu untuk menyodorkan tanda kesetiaan, dan ada pula yang diam-diam berhitung di belakang. Zhang Yi tersenyum. Biarkan saja mereka berhitung. Selama pada akhirnya komando bisa disatukan, aku tidak mempermasalahkan prosesnya. Kalau bisa bersatu, itu yang terbaik. Kalau tidak, aku tetap akan berjalan sesuai aturan. Siapa yang menyatakan sikap lebih dulu, dialah yang lebih dulu kuselamatkan. Perlakuan setara itu ideal, tetapi membedakan urutan adalah realitas. Yang Xingxin mengangguk. Mereka tidak punya kekuatan untuk berkata tidak. Zhang Yi meregangkan badan. Kerja keras kalian. Keran, majukan jendela perawatan armada. Kalau besok ada beberapa wilayah besar yang mengambil keputusan, kita harus menunjukkan perubahan yang bisa mereka lihat dalam waktu 48 jam. Misalnya, pengiriman tahap pertama daftar evakuasi. Lu Keran melambaikan tangan.
Serahkan padaku. Siklus pendinginan meriam utama dari 3 kapal sudah kuoptimalkan, dan reaktor energi benteng Tianhai juga masih bisa diperas hingga puncak 8% lagi. Zhang Yi menatap lautan cahaya kota. 24 jam, mereka akan memberi jawaban. Memberi atau tidak, kita tetap berjalan sesuai rencana. Ia terdiam sejenak, suaranya melunak. Semua sudah bekerja keras. Tidurlah dulu. Besok bangun, dunia masih terus berubah, dan kita juga harus terus berubah bersamanya. Dalam celah kabut kelabu sebelum fajar, lampu di ruang rapat tingkat tinggi 6 wilayah besar masih belum padam. Di Shengjing, mesin faks memuntahkan lembar demi lembar. Shang Dawen menjilid dokumen, surat penunjukan masa perang, draft final, menjadi satu berkas. Di jalan bersalju wilayah timur laut, Ji Changhai membiarkan roda kendaraan meninggalkan 2 bekas ban yang dalam membentuk kata setuju. Di pos penjagaan tentara pelindung negara, Chen Xuanba menandatangani namanya pada prosedur 3 tahap daya tembak. Di balik bukit pasir barat laut, Xiao Li mengembuskan napas berat ke arah bintang pagi dan menekan tombol kirim. Di kuil wilayah barat daya, lonceng berbunyi sekali. Jue Guo merapatkan telapak tangan, sementara Luo Zhuo mengirimkan kata mendukung ke Tianhai. Di pelabuhan Jiangnan, Zhu Zeng tersenyum ke arah angin utara. Ia adalah orang pertama yang menyatakan kesetiaan kepada Zhang Yi. Di ruang peta laut Donghai, Li Guangxiao menuliskan 4 kata di balik klausul tambahan. Bersedia menjalin kebaikan bersama Tuan Chaos untuk selamanya. Dan di terminal Tianhai, 1 persatu persetujuan untuk menyerahkan komando tertinggi masa perang kepada Zhang Yi dikirimkan oleh jajaran tinggi 6 wilayah besar. Pedang sebuah negara sedang digenggam dan disatukan ke dalam satu tangan. Hanya saja, saat itu Zhang Yi tidak melihat semua ini, karena ia sudah tahu hasilnya akan seperti ini, dan tidak terlalu memedulikan bentuk formalnya. Ruang latihan bawah tanah. Cahaya ditekan sangat rendah, dindingnya dibuat dengan peredam suara yang sangat baik, hingga yang tersisa hanya napas dan desau halus logam membelah udara. Zhang Yi melemparkan mantelnya ke samping. Telapak tangannya mengusap gagang pisau. Sentuhannya dingin. Begitu digenggam kuat, tonjolan kecil di gagang akan menekan telapak tangan hingga terasa sedikit nyeri. Namun justru itu membuat pegangannya lebih mantap dan rasa sakit memberinya perasaan nyata bahwa ia masih hidup. Ia menyukai sensasi ini. Di tahun kelima kiamat, hanya dengan menggenggam senjata erat-erat di tangannya, ia merasa aman. Memiliki keyakinan untuk menghadapi ancaman apapun. "Ayo, gerakkan tangan," katanya sambil tersenyum kepada Liang Yue yang berdiri di depan, mengenakan pakaian olahraga hitam ketat, tubuhnya proporsional dan seimbang. "Belakangan ini kepalaku penuh urusan. Kalau tidak berkeringat, tidur pun tidak nyenyak. Sekalian pemanasan. Hanya dengan menjaga diri tetap dalam kondisi bertarung, kita bisa siap menghadapi perang apapun yang mungkin datang." Zhang Yi meremas pergelangan tangannya yang kokoh. Kini, kondisi fisiknya sudah berada pada tingkat yang sangat tinggi. Operasi modifikasi, Immortal, milik Zhou Ke'er telah memberikan kontribusi besar. Liang Yue menggulung lengan bajunya. Pelipisnya basah oleh keringat, tetap ringkas dan cekatan seperti biasa. Ia menggenggam sebilah pisau latihan. Mulai dengan 3 kali rangkaian jurus dasar. Keduanya membuka kuda-kuda. Langkah kaki mereka seakan menulis huruf di atas tanah. Garis mendatar, tegak, serong. Semuanya harus ditahan dengan mantap dan dilepas dengan bebas. Pisau Zhang Yi bergerak mengikuti pinggang, bukan lengan. Tenaganya seolah diputar perlahan dari telapak kaki ke atas. Pisau Liang Yue justru ringan. Ringan seperti angin, namun angin itu mampu menempelkan tirai ke jendela. 10 menit, 20 menit. Butiran keringat jatuh ke atas alas dan segera menguap oleh panas. "Berhenti!" Liang Yue mengangkat tangan, lalu dengan teliti mengoreksi gerakan Zhang Yi. Bahu rileks, pinggul diturunkan, jangan menggerakkan pandangan dengan leher. Kalau mata terlalu banyak melihat, pisaumu akan buyar. Zhang Yi menurut, menyesuaikan diri, mengembuskan napas, lalu tersenyum sambil bertanya, "Menurutmu kapan aku bisa seperti kamu? Dengan ketulusan penuh hingga besi pun terbelah?" Sekarang, dengan 5 bagian tenaga,
Aku bisa menghasilkan 7 bagian daya. Adakah jalan pintas agar 7 bagian itu bisa kuungkit menjadi 9, bahkan 10? Kemampuan Liang Yue sangat sederhana, merupakan penguatan murni. Secara umum, batas atasnya tidak tinggi dan mudah dikendalikan. Namun jika batas diri dapat didorong hingga ekstrim, efeknya akan menjadi sangat menakjubkan. Menembus emas dan batu, milik Liang Yue bukanlah sebuah kemampuan khusus, melainkan jurus bela diri yang memadukan teknik pisau dengan qi dan niat miliknya. Daya ledak sesaatnya dapat jauh melampaui batas indeks kemampuan dirinya sendiri, membuat Zhang Yi sangat tergiur. Kalau kamu ingin belajar, tentu bisa. Liang Yue duduk bersandar di dinding, punggungnya menempel pada beton yang dingin. Jurus ini menuntut ketenangan pikiran dan pemusatan batin, melupakan benda dan diri. Saat pisaunya ada, hati tidak ada. Saat hati ada, pisaunya tidak ada. Ketika keduanya ditumpuk, barulah disebut sampai. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, aku butuh 30 tahun sebelum berani mengatakan bahwa kadang-kadang aku bisa melakukannya. Zhang Yi mengusap wajah dengan handuk, tertegun 2 detik. 30 tahun? Kalau begitu lupakan saja. Aku pilih jalan lain. Liang Yue terkekeh, melemparkan sebotol air kepadanya. Kamu memang paling pandai memilih jalan pintas. Tidak apa-apa. Jalanmu tidak harus sama dengan siapapun. Keduanya duduk berdampingan sambil mengatur napas. Di ruang latihan, hanya tersisa dengungan lembut mesin ventilasi. Zhang Yi menunduk menatap telapak tangannya. Kapalan di sana tampak seperti lingkaran-lingkaran usia pada batang pohon. Ia tiba-tiba teringat banyak orang, banyak peristiwa. Lalu dengan keras menekan semua pikiran itu kembali ke dasar hatinya. Perangkat sistem cerdas bergetar. Ia mengangkat pergelangan tangan dan menyambungkan panggilan. Proyeksi pun muncul. Seorang pria berambut coklat dengan bahu kekar tampak melayang di udara. Latar belakangnya adalah salju. Angin bertiup tajam seperti pisau. Di kejauhan, bangunan-bangunan mengeluarkan asap dan lampu peringatan merah biru berkedip terang dan redup bergantian. Alexei? Zhang Yi duduk tegak. Nada bicaranya melunak. Pria di seberang, bertubuh kekar, seperti beruang kutub dan tampak jujur serta lugu itu. Siapa lagi kalau bukan torpedun dari Pantheon Fremons, Alexei Ivanov. Angin di tempatmu sangat kencang. Kamu bisa mendengarku? Bisa. Pria di seberang terengah-engah berat. Pipi wajahnya memerah, tetapi keningnya penuh keringat. Kaos, saudaraku. Aku harus bicara terus terang. Laut es Arktik terbuka. Ada sesuatu yang naik ke permukaan. Awalnya kami mengira hanya gelombang dingin abnormal. Tetapi mereka mengubah seluruh cuaca. Ia mengarahkan kamera keluar. Dalam beberapa detik singkat, Zhang Yi melihat dinding tinggi kota salju dipenuhi es runcing yang tidak wajar, seolah diukir satu persatu dengan pisau. Di langit, bayangan gelap meluncur lewat, entah binatang atau bukan, bergerak sangat cepat. Papan penunjuk di sudut jalan terbungkus es tebal, seperti membeku di musim yang berbeda. Kami sudah lama menemukan bahwa di bawah lapisan es laut Arktik ada sesuatu yang eksis. Karena itu, sebelumnya Pantheon mengorganisasi satu operasi, dan kami juga memperoleh keuntungan besar. Namun, kami tidak menyangka bahwa ras di bawah sana sekuat ini. Mereka hanya berjalan keluar dari sungai es dan dalam sekejap merebut seluruh wilayah utara Fremons. Kota Kallen jatuh sekali lagi. Alexei menarik kembali kamera. Wajahnya lebih pucat dari salju, ekspresinya amat berat. Tidak, tepatnya, mereka dengan santai membekukannya menjadi kota es. Kekuatan mereka terlalu besar. Kami bahkan tidak punya kesempatan untuk berhadapan langsung dengan mereka. Kami diusir. Populasi Fremons memang tidak banyak, dan sekarang hanya tersisa beberapa juta orang yang melarikan diri. Kami sedang mengumpulkan konvoi kendaraan, terus melarikan diri. Kaos, aku butuh dukungan. Sekarang, satu-satunya orang yang bisa membantu kami hanyalah kamu. Ia adalah torpedun dari Pantheon, Alexei Ivanov. Nama ini dulu selalu membawa kesan petir dan keberanian. Namun saat ini, ia tidak bertele-tele,
Bahkan kata tolong pun terucap cepat. Pada titik ini, meminta bantuan, sama dengan meminta hidup. Sorot mata Zhang Yi menjadi dalam. Peradaban kuno di bawah Laut Arktik tampaknya memang lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Dan perkara ini sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tandanya sejak kemunculan klan Changyuan dahulu. Zhang Yi terdiam beberapa detik, menatap matanya dengan sungguh-sungguh. Alexei, aku tahu kamu bukan orang yang mudah membuka mulut. Karena kamu mencariku, aku juga tidak akan menggunakan hubungan kita untuk mengucapkan basa-basi. Namun aku harus memberitahumu, situasi di Huaxu juga sama kacau. Ada pengintaian di perbatasan, pergerakan abnormal di laut, dan wilayah utara juga muncul zona dingin, seperti yang kamu gambarkan. Gerbang negara sementara ditutup, aku harus lebih dulu menahan 100 juta orang. Ia memperlambat nada bicaranya, membuatnya lebih mantap dan stabil. Saat ini, aku tidak bisa menarik garis pertempuran ke pihak kalian. Itu akan menjadi keputusan yang tidak bertanggung jawab, baik bagi kami maupun bagi kalian. Sampai di sini, ia dengan tulus mengulurkan tangan ke arah Alexei. Namun, selama kamu bersedia, bawalah keluargamu ke kota Tianhai. Aku akan memberimu tempat berlindung paling aman. Jangan khawatir soal prosedur dan perjalanan. Aku yang akan mengaturnya. Tetapi, jika kamu tidak ingin pergi, aku juga menghormati pilihanmu. Kamu bisa mengirim keluargamu lebih dulu, dan aku pasti akan melindungi mereka dengan baik. Persahabatan tetaplah persahabatan. Tetapi dalam persoalan prinsip, Zhang Yi tidak ragu sedikit pun. Ia tidak memahami situasi di Fremont secara menyeluruh, dan ia juga tidak ingin mempertaruhkan nyawanya demi negara lain. Alexei memejamkan mata sejenak. Ketika membukanya kembali, pandangannya seperti paku yang menancap ke kejauhan. Terima kasih, saudaraku. Apa yang kamu berikan padaku akan kuingat di hati. Tetapi aku tidak bisa pergi. Di belakangku bukan hanya keluarga, tetapi juga rekan-rekan seperjuanganku, negaraku, dan rakyatku. Keluargaku juga tidak akan pergi. Mereka berkata, daripada hidup di tempat lain, lebih baik bersama di sini. Beginilah orang-orang Fremont. Ia tersenyum. Dalam senyumnya hanya ada kelembutan. Jangan khawatirkan aku. Kamu punya negaramu, aku punya keyakinanku. Kita masing-masing harus menjaga negeri dan keyakinan kita. Baik. Zhang Yi mengangguk, pandangannya tak bergeser sedikit pun. Aku tidak akan membujuk lagi. Selama ada hal yang bisa kulakukan, buka mulut kapan saja. Misalnya peta, algoritma deteksi, rencana suplai energi, atau ia berhenti sejenak, lalu memberi sebuah janji yang sangat nyata. Jika kamu berubah pikiran dan memutuskan untuk evakuasi, aku bisa memanfaatkan gerbang dimensi dan tiba di sana secepat mungkin. Alexei menghembuskan napas berat. Cukup. Hutang budi ini akan kuingat. Saat kita semua sudah menstabilkan garis belakang, mari minum bersama lagi. Menunggu kabarmu, kata Zhang Yi sambil mengangkat tangan, seolah memeluk dari balik angin. Bertahanlah. Panggilan terputus. Cahaya proyeksi menghilang, ruang latihan kembali sunyi. Deru angin seakan masih bergema di telinga. Zhang Yi memutar rapat tutup botol air, lama tak berkata apa-apa. Liang Yue tidak menyelah. Ia hanya menatapnya dengan tenang, lalu melemparkan handuk. Zhang Yi menangkap handuk itu. Senyumnya tidak lebar, tetapi jelas. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Namun aku harus menjelaskannya dengan gamblang. Kota Tianhai serta orang-orang di sekitarku ini adalah prioritas utamaku. Semakin di saat seperti ini, semakin tidak boleh terseret emosi. Sekalipun yang jauh itu adalah sahabat, aku tidak akan mempertaruhkan nyawa seluruh kota demi krisis mereka. Apakah Zhang Yi memiliki kemampuan untuk membantu Fremont? Tidak diragukan lagi, iya. Namun ia tetap memilih untuk tidak membantu Fremont. Ketika menghadapi situasi yang tidak sepenuhnya dipahami, manusia cenderung memprioritaskan mencintai dirinya sendiri. Situasi negara Huaxu memang sementara aman, tetapi itu pun hanya sementara. Ia tidak ingin menyia-nyiakan sedikit pun kekuatan. Karena tak seorang pun tahu, apakah secuil kekuatan itu kelak akan menjadi faktor mematikan
yang menentukan hidup atau mati keluarganya dan teman-temannya. Liang Yue mengangguk. Pegang pedang dengan mantap dulu. Barulah layak membicarakan siapa yang akan diselamatkan. Apa yang kamu lakukan benar. Kamu sudah memberinya secercah harapan untuk hidup. Itu sudah cukup setia dan juga menjaga batas wilayahmu. Zhang Yi berdiri, menggerakkan pergelangan tangannya. Punggung pedang mengetuk ringan pelindung lengannya, mengeluarkan bunyi logam yang jernih. Ayo, lanjutkan. Gerakan ketiga barusan masih terlambat setengah ketukan. Latih tubuh sampai tidak perlu diingatkan oleh otak. Di medan perang, barulah tidak ceroboh. Baik. Liang Yue berdiri dan kembali membuka kuda-kuda. Ingat, pedang bermula dari kaki dan jatuh di hati. Di bawah cahaya lampu, dua sosok kembali bersilangan. Angin pedang berkelana di koridor bawah tanah, seperti sungai yang sunyi namun teguh. Di luar, badai dunia sedang mengamuk. Namun pada saat ini, kekuatan dan tekad bertumpuk dan terkunci di ruang latihan kecil ini. Disinilah rasa aman miliknya berada.